Selamat pagi juga Pak Peter. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja Pak Peter. Apakah Ibu ada waktu untuk saya sedikit sharing diskusi berkaitan dengan persoalan atau masalah yang saya hadapi di sekolah saya ini? Oh, bisa sekali Pak Peter. Saya ada waktu. Jadi apa Pak Peter sekarang merasa ada kegalauan di hati begitu? Saya rasa galau Ibu berkaitan dengan masalah kami punya di sekolah. Oke, jadi menurut Pak Peter apa yang menjadi harapan Pak Peter setelah diskusi kita hari ini? Jadi saya berharap supaya setelah dengan diskusi kita punya hari ini, saya bisa menemukan solusinya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi di sekolah saya. Oke, jadi kira-kira masalahnya seperti apa Pak Peter? Ini masalah berkaitan dengan kedisiplinan, yaitu datang di pagi hari ini. Oh, ya. Jadi di sekolahnya Pak Peter banyak guru-guru yang datang terlambat begitu? Jadi di sekolah saya itu banyak guru yang datang terlambat Ibu. Oke. Berapa orang Pak Peter punya teman-teman guru di sekolah? Kami di sekolah ada 9 orang guru Ibu. Lalu dari 9 orang itu yang biasa datang terlambat itu berapa orang? Jadi dari 9 orang itu sekitar 6 orang yang selalu datang terlambat di pagi hari. Oke, lebih dari setengah ya Pak Peter? Lebih dari setengah Ibu. Berarti Pak Peter termasuk dalam 3 orang yang tidak datang terlambat. Kalau saya sendiri, saya tidak termasuk di situ. Oke. Kira-kira menurut Pak Peter itu gambaran tentang kedisiplinan itu seperti apa? Kalau yang saya pahami tentang disiplin adalah kita harus datang tepat waktu, karena ini berkaitan dengan datang di pagi hari. Oke. Yang sudah Pak Peter lakukan selama ini seperti apa? Jadi yang saya lakukan selama ini adalah saya hanya memberikan teladan saja dengan saya datang lebih awal. Tetapi hasilnya juga teman-teman guru yang lain mereka juga tidak mengikuti teladan yang saya buat, malahan masih banyak guru yang terlambat juga. Begitu. Kira-kira menurut Pak Peter hambatan apa yang membuat teman-teman Pak Peter itu datang terlambat Pak Peter? Mungkin kalau yang menghambat mereka itu ada 1-2 persoalan, termasuk yang pertama adalah kami tinggal bukan di tempat tugas Ibu. Oh, iya. Yang kedua, ada teman-teman guru juga yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Iya. Jadi mereka harus menunggu kendaraan umum di jalan raya, di jalan negara untuk ke sekolah. Berarti tempat tinggalnya jauh dan tidak punya kendaraan. Tidak punya kendaraan pribadi. Oke. Lalu yang ingin Pak Peter lakukan sekarang seperti apa? Jadi kalau yang ingin saya lakukan sekarang adalah saya harus menyampaikan hal ini dengan pimpinan sekolah. Menyampaikan bahwa selama ini kami punya kedisiplinan di sekolah, di pagi hari banyak guru yang terlambat seperti yang saya alami. Sehingga kepala sekolah punya kewenangan dengan caranya, entah dengan cara pribadi orang per orang ataukah secara dewan gurunya, bisa menyampaikan hal itu kepada kami untuk mengubah kami punya kedisiplinan selama ini. Oke, berarti Pak Peter mau menyampaikan ini juga, masalah ini juga ke kepala sekolah. Iya. Dan melakukan pendekatan begitu ya ke kepala sekolah. Jadi kira-kira nih kapan Pak Peter mau melakukan? Karena ini sudah sangat krusial dan sudah ditanggapi banyak oleh masyarakat setempat. Iya. Saya rasa mungkin besok saya harus melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Menanti kepala sekolah punya waktu lebih lanjut, keputusan apa yang dia lakukan nanti saya dengar dari kepala sekolah. Oke Pak Peter, berarti dari pembicaraan kita ini lalu dengan masalah yang Pak Peter utarakan kepada saya, apa yang Pak Peter simpulkan? Berarti atau jalan keluar apa yang Pak Peter dapatkan dari pembicaraan kita? Dari pembicaraan kita beberapa menit ini, saya merasa saya mendapat satu kesimpulan bahwa jalan terbaik untuk mengatasi kedisiplinan di pagi hari kami di sekolah adalah dengan pertama
memberikan teladan. Yang kedua juga harus melakukan konsultasi dengan kepala sekolah berkaitan dengan guru-guru yang masih terlambat. Oke, berarti sekarang Pak Peter sudah menemukan solusi ya dari masalahnya Pak Peter. Ya, dari ini dengan diskusinya sudah sendiri menemukan jalan keluarnya, solusinya. Oke. Bagaimana perasaannya Pak Peter sekarang? Yang tadinya gundah gulana sekarang rasanya bagaimana? Saya sudah merasa agak lega, sudah bebas, hingga besar harapan supaya nanti bisa kami laksanakan di kami punya sekolah itu. Oke Pak Peter, kalau memang Pak Peter sudah bisa menemukan solusinya, saya rasa diskusi kita ini bisa diakhiri ya Pak Peter, karena saya juga mau les. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nanti kita jumpa di lain kesempatan. Iya Pak Peter. Selamat siang Pak Peter. Oh, selamat siang Ibu. Apa kabar siang hari ini Pak Peter? Hari ini luar biasa, sehat-sehat sendiri. Oke, Pak Peter, saya bisa minta waktu sebentar tidak? Oh, sangat bisa Ibu. Soalnya saya ini sedikit terganggu pikiran saya beberapa hari ini karena saya ada sedikit masalah di kelas Pak Peter. Oh, jadi Ibu ada masalah di kelas ya? Iya. Sebelumnya saya berterima kasih karena Ibu sudah mempercayakan saya untuk menemani Ibu dalam sharing kita punya di siang hari ini. Kira-kira setelah kita sharing dengan sharing ini, kira-kira Ibu punya harapan apa? Iya, jadi kan sekarang saya lagi galau nih Pak Peter. Jadi harapan saya setelah sharing dengan Pak Peter, saya bisa menemukan jalan keluar atau masalah atau solusi dari masalah yang saat ini sedang saya hadapi. Oh, begitu. Gitu. Kira-kira Ibu bisa sampaikan kira-kira masalahnya bagaimana Ibu? Ya, masalahnya seperti ini Pak Peter. Pak Peter kenal tidak dengan salah satu murid saya yang namanya Jesslyn itu? Oh, saya kenal Ibu. Iya, dia itu kan murid favorit saya di kelas saya. Dia itu kan Pak Peter tahu kan, muridnya itu baik, pintar di kelas, lalu menjadi juara. Lalu dalam keseharian proses belajar pengajarnya juga dia aktif. Lalu setiap kali kalau saya memberikan tugas juga dia selalu mengerjakannya dengan baik, tepat waktu. Anak saya itu seperti itu. Tapi masalahnya sekarang dalam 1 minggu ini saya lihat ada perubahan. Jadi beberapa kali saya memberikan tugas juga dia tidak kerjakan. Lalu dalam proses pembelajaran di kelas juga saya lihat dia tidak bersemangat. Jadinya membuat saya jadi pikiran Pak Peter. Jadi saya ingin mendiskusikan atau men-sharingkan masalah ini dengan Pak Peter. Jadi masalahnya ada satu anak yang Ibu harapkan dia lebih baik karena dia adalah anak yang baik, mungkin semua pekerjaan sebelumnya dikerjakan dengan baik, tetapi ada perubahan di 1 minggu belakangan ini. Iya. Kira-kira perubahan itu bagaimana Ibu maksudnya? Perubahan apa yang dia keliru buat, ataukah dari yang aktif selama ini ke tidak aktif, atau ada tugas yang dia kerjakan tidak dikerjakan, atau bagaimana? Iya, jadi masalahnya itu dalam proses pembelajarannya juga dia tidak bersemangat seperti sebelumnya. Lalu beberapa kali saya kasih tugas rumah juga dia tidak melakukannya, dia tidak mengerjakannya. Oh, jadi dia tidak kerja. Kira-kira selama ini dari persoalan itu, kira-kira langkah apa yang Ibu sudah ambil? Iya, sejauh ini sih saya sudah melakukan pendekatan kepada Jesslyn. Jadi ketika saya melihat dalam proses pengajaran dia kurang aktif, kurang bersemangat, lalu beberapa kali dia tidak mengerjakan tugas, lalu saya sudah melakukan pendekatan kepada dia. Saya menanyakan kenapa dia tidak bersemangat di dalam kelas, lalu kenapa dia tidak mengerjakan tugas.
Nah, dari jawabannya itu alasannya ya yang tidak mengerjakan tugas itu karena dia lupa. Terus kalau dalam proses pembelajaran itu dia kayaknya tidak terlalu jujur kepada saya, Pak. Jadi saya melihat bahwa ada sedikit rahasia yang atau permasalahan juga yang dia pendam. Berarti ibu sudah buat pendekatan dengan dia, tetapi hasil yang ibu lihat belum maksimal juga. Iya, belum maksimal. Berarti masih ada hal lain yang mengganjal dia sehingga dia tidak kerjakan tugas, tetapi masih ditutup-tutupi, dia belum sampaikan secara jujur pada ibu. Iya. Begitu. Jadi saya lihat dia masih menyimpan sesuatu yang dia tidak mengutarakan atau menyampaikannya kepada saya. Jadi kira-kira mungkin ada jalan keluar yang lain selain yang sudah ibu lakukan, atau bisa atau tidak? Ya, mungkin yang menjadi permasalahan sekarang dia tidak berterus terang kepada saya apa masalahnya. Jadi setelah saya sudah melakukan pendekatan, tapi ternyata kan dia tidak berterus terang nih. Jadi saya pikir saya mungkin melakukan pendekatan tetapi dengan cara yang lain. Nah, jadi selama ini kan saya dekatinya di Jesslyn saja di sekolah. Jadi mungkin saya pikir mungkin lebih baik saya ke rumahnya kali ya. Oh, kalau ke rumah itu lebih baik ibu. Mungkin saya juga sependapat dengan ibu. Iya. Jadi kalau misalnya saya ke rumahnya, saya kan bisa bertemu dengan Jesslyn, bertemu dengan orang tuanya, gitu kan? Itu kan pasti jawaban yang saya dapatkan mungkin lebih baik. Jadi kan saya bertanya kepada Jesslyn sendiri di hadapan orang tuanya, mungkin saya bisa menemukan jalan keluar atau mungkin jawaban yang lebih baik dari ini. Oh, jadi kalau begitu menurut ibu jalan keluar terbaik adalah ibu bisa mendekatkan Jesslyn dengan orang tuanya di rumah, buat pendekatan di rumah. Iya, sepertinya saya harus melakukan seperti itu. Karena memang saya sudah melakukan pendekatan secara pribadi di sekolah sudah beberapa kali, cuma kan belum ada jalan keluar yang terbaik, sehingga saya rasa saya mungkin harus melakukan home visit untuk bertemu dengan Jesslyn dan orang tuanya sendiri. Kira-kira menurut ibu waktunya kapan? Iya kan saya lihat Jesslyn ini dalam 1 minggu ini ada perubahan yang besar sekali di Jesslyn, sehingga mungkin besok sore ini saya harus ke rumahnya untuk bertemu langsung dengan orang tuanya. Jadi besok ibu bisa mulai ya? Iya. Bisa ya ibu? Iya. Oke. Jadi ibu sudah menemukan solusinya untuk persoalan anak ibu di kelas yang namanya Jesslyn. Iya. Kira-kira setelah kita berdiskusi ini, bagaimana perasaan ibu dengan persoalan yang ibu hadapi? Iya. Jadi tadinya gundah gulana nih Pak Peter, tapi setelah kita berbincang terus ternyata saya ada jalan keluar, jadi perasaan saya sekarang sudah lega, sudah pikiran yang beban berat selama ini saya rasa sudah lega. Jadi ibu sudah merasa lega. Jadi saya juga berterima kasih kepada ibu atas pertemuan kita hari ini. Ibu ada persoalan tentang Jesslyn, murid ibu di kelas, yang dia ada perubahan di 1 minggu belakangan ini. Ibu sudah membuat pendekatan pertama dengan Jesslyn sendiri, tetapi hasilnya belum maksimal, sehingga ibu sudah mencari solusi jalan keluar yang keduanya dengan membuat pendekatannya di rumahnya. Ya, jadi kan tadi sebelum saya bertemu dengan Pak Peter kan saya lagi gundah nih, jadi gundah gulana karena saya menghadapi murid saya seperti ini. Lalu jalan keluar yang sudah saya lakukan selama ini melakukan pendekatan kepada siswa sendiri, yaitu Jesslyn, tetapi ternyata saya belum menemukan jalan keluarnya. Lalu setelah saya diskusi dengan Pak Peter siang hari ini, ternyata saya sudah menemukan satu solusi, yaitu saya harus melakukan kunjungan ke rumahnya untuk bertemu dengan
orang tuanya. Mudah-mudahan langkah yang akan saya tempuh ini bisa membawakan hasil yang baik. Begitu Pak Peter. Baik Ibu, mungkin cuma itu saja. Terima kasih atas kepercayaan Ibu kepada saya. Ya, saya juga berterima kasih. Mungkin lain waktu saya pasti akan meminta bantuan lagi untuk kita berdiskusi. Kalau misalnya saya ada menemukan suatu masalah lagi Pak Peter. Jadi kalau misalnya saya meminta bantuan untuk mendengarkan keluh kesah saya minta Pak Peter jangan menolaknya begitu. Saya tidak menolak, saya begitu terbuka, saya siap untuk mendengarkan. Oke, terima kasih Pak Peter untuk waktunya siang Terima hari ini. kasih Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Peter.